Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ahmad dari kelas PAI semester 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengamatan terhadap pengelolaan dan pendapatan petani sawah di Separakan Majalaya dengan sistem garap tanah. Tapi sebelum ke presentasi, saya akan memberi sedikit penjelasan mengapa saya membawa petani dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Karena berangkat dari keresahan masyarakat bahwa petani itu selalu identik dengan kemiskinan, selalu identik dengan hal-hal yang kotor, yang kebanyakan tidak mengenakan gitu. Makanya di sini saya akan mengutip bagaimana bisnis seorang petani gitu, petani sawah khususnya. Lanjut. Next. Nah, ini poin-poin yang akan dipresentasikan oleh saya. Yang pertama, latar belakang, kemudian manajemen bisnis, struggle bisnis, kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Nah, bagaimana latar belakang bahwa Panana ini memulai bisnis tanam padi atau sawah ya? Menurut Panana, bisnis tani padi ini adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena beras adalah makanan pokok orang Indonesia, sehingga bagaimanapun bisnis ini tidak pernah ada habisnya. Oleh sebab itu, bisnis pertanian padi ini bisa disebut bisnis yang menjanjikan karena permintaan pasar terhadap beras akan selalu ada sampai kapanpun. Nah, alasan Panana mau berbisnis di bidang pertanian ini, gitu, khususnya di tani sawah, karena Panana yakin bahwa beras itu ya, yang tadinya padi kemudian gabah jadi beras itu tidak akan ada habisnya sampai kapanpun, karena itu merupakan makanan pokok bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Jadi kalau dibisniskan mungkin itu akan cukup menjanjikan. Lanjut. Kemudian manajemen bisnis tanam padi. Bertani padi diawali dengan membuat pematang sawah atau kalau kata orang Sunda mah galengan ya. Jadi pertama kali buat yang mulai teh di galang heula gitu orang Sunda, membuat pematang sawah. Setelah itu dilanjut dengan membajak sawah menggunakan mesin traktor. Nah, kebanyakan khususnya di daerah bawah Majalaya dataran rendah sekarang sudah menggunakan mesin traktor untuk menggarap sawah, yang tujuannya untuk menciptakan keadaan fisik tanah untuk pertumbuhan tanaman yang baik. Selanjutnya, tanah sawah diangler atau diratakan tanahnya. Kan setelah di traktor itu tanahnya tuh jadi inilah acak-acakan istilahnya gitu. Jadi diangler istilah Sundanya atau diratakan tanahnya. Setelah itu ditanami benih padi atau disebut juga dengan tandur. Setelah 2 atau sampai 3 minggu, padi disemprot dengan obat-obat supaya tidak ada hama yang menyerang tanaman. Dan tibalah waktunya ketika waktu sudah 4 bulan, padi pun mulai menguning, saatnya padi dipanen. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana manajemen di dalam bisnis tanam padi ini. Tiba kepada penjualan gabah atau segon kata orang Sunda mah, gabah bisa dijual basah atau kering. Tentunya beda harga antara gabah kering dan gabah basah. Untuk saat ini gabah basah dihargai dengan Rp550.000, sedangkan gabah kering dihargai dengan 800 sampai Rp850.000 per kuintal ya, per kuintal atau 100 kg. Dari 3 hektar sawah, Panana biasanya mendapatkan gabah 21 ton. Karena sawahnya bukan milik Panana,
Kemudian 21 ton itu dibagi menjadi dua dengan pemilih, yakni menjadi 10,5 ton, sehingga apabila dikalikan dengan segon yang basah aja atau gabah yang basah saja, 600.000 dikali 105 kilo 105 kuintal sama dengan 63 juta. Ambil modal nih, ini modal nih 20 juta nih. Ambil modal 20 juta per musim, hasilnya jadi 43 juta per musim atau per 4 bulan. Itu penghasilan bersih dari tanam padi selama 1 musim atau 4 bulan. Kemudian ditambah dengan penghasilan penjualan ikan yang di sawah sekitar 6 juta. Jadi penghasilan bersih panen selama per musim yakni 49 juta per musim. Jadi selama jeda, kan setelah panen itu ada jeda pastinya ya. Jadi Pak Nana itu selalu menanami sawahnya dengan ikan. Dia membeli ikan yang masih kecil-kecil, berapa liter lah modalnya, enggak cukup besar. Ditanami di sawah. Kemudian setelah selang beberapa waktu, sebulanan mungkin ya, ikan-ikan itu sudah bisa dijual dengan harga yang cukup mahal gitu, karena udah gede-gede gitu. Di sawah mah ikan tuh banyak makan yang ada di sawah gitu, di sekitar sawah, jadi tidak perlu dikasih pakan, jadi irit. Itu penghasilannya bisa 6 sampai puluhan juta. Kalau modal awal banyak, pasti penghasilannya juga lebih banyak. Nah, kemudian tadi kan dihitung dari per kuintal itu 600.000, itu tuh dihitung dari kecilnya. Tapi sekarang ada sampai yang 650.000 per kuintal. Tinggal dikalikan aja penghasilan dikali 650.000. Jadi hasil 43 juta ini masih sangat fleksibel, bisa nambah bisa kurang, tapi kemungkinan besar selalu bertambah karena saya mengambil ini minimnya gitu. Ya, boleh lanjut. Nah, ini penghasilan rata-rata ya, penghasilan rata-rata. Ini kecilnya sebenarnya, 12 juta per bulan. Lanjut. Nah, kemudian struggle atau gangguan dalam bisnis tanam padi ini. Seperti biasanya bidang pertanian lain, tanam padi pun memiliki gangguan yang mungkin sudah kita tahu, yakni gangguan dengan hama. Seperti contohnya tikus, hama worm, serangga ataupun burung-burung yang memakan padi tersebut. Next. Nah, ini dokumentasi saya dengan Pak Nana. Itu contoh gabah yang sudah dikarung. Lanjut. Nah, ini ada sedikit motivasi atau kata-kata lah. As an official, the tree is tall, but the fruit is not there. Menjadi pejabat, pohonnya memang tinggi, tapi buahnya tidak ada. Tapi sebaliknya dengan pengusaha, pengusaha mah pohonnya tidak besar, hidungnya tidak tinggi, tapi buahnya banyak gitu kalau pengusaha. Boleh next. Nah, sampai di sini saja materi yang saya berikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.